Minasan, konnichiwa, ogenki desu ka? Kembali lagi bersama saya Erna. Di sini saya akan memberikan materi bahasa Jepang kelas 10 bab 1. Untuk subbabnya yaitu Aisatsu dan Hajimashite. Ya, Aisatsu itu adalah kata dari bahasa Jepang yang artinya salam. Salam di pagi hari yaitu Ohayo gozaimasu, artinya selamat pagi. Salam di siang hari atau sore hari, konnichiwa, yang artinya selamat siang atau selamat sore. Salam pada malam hari yaitu konbanwa, artinya selamat malam. Oyasumi nasai, selamat tidur atau selamat beristirahat. Itu diucapkan pada waktu kita menyampaikan kepada orang lain ya. Oyasumi nasai kalau kita mau tidur, mau beristirahat. Oke, sayonara, selamat tinggal. Sampai jumpa lagi, digunakan untuk orang yang akan berpisah, namun tidak tahu pastinya akan ketemu lagi itu kapan, ya. Mata asta, sampai jumpa besok, digunakan untuk orang yang berpisah kurang dari 1 hari. Oke, mata raisyu artinya sampai jumpa minggu depan. Dewa mata artinya sampai ketemu lagi ya. Arigato gozaimasu ya. Arigato gozaimasu itu terima kasih. Ungkapan kalau kita diberikan sesuatu, kebaikan atau suatu benda sama orang lain, kita mengucapkan arigato gozaimasu. Terus jawabnya iye doitashimashite artinya sama-sama. Kalau kita ketemu sama orang lain, kita menanyakan kabar, yaitu ogenki desu ka? Apa kabar? Ya, orang tersebut menjawab hai genki desu, yang artinya kabar baik. Oke, lanjut ke hajimashite. Hajimashite diartikan secara sederhana yaitu salam kenal dalam bahasa Indonesia. Diucapkan untuk memulai perkenalan sebelum percakapan. Contohnya, hajimashite watashi wa Erna desu. Salam kenal, saya Erna. Catatan, kenapa di belakang kalimat menggunakan kata des? Oke, kata des tidak memiliki arti sebenarnya, tapi des merupakan akhiran struktur kalimat umum dan sederhana dalam bahasa Jepang atau disebut dengan predikat kata benda atau dengan bentuk sopan kepada lawan bicara. Kalau kita ngobrol-ngobrol sama orang Jepang ini ya, kita wajib menggunakan des di akhir kalimat karena itu adalah bentuk sopan, bentuk untuk menghormati lawan bicara kita ya. Itu misalnya kita ngomong sama atasan kita, orang yang lebih dewasa, wajib kita menggunakan des di kata belakangnya, itu di belakang kalimat itu ya, maksud saya pakainya des. Oke, pola kalimat pertama yaitu kata benda, orang, wa, kata benda, nama atau status des. Pola kalimat ini digunakan untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama atau status. Contoh kalimatnya, watashi wa Erna desu. Saya Erna. Watashi yang artinya saya. Kalau watashi itu artinya saya kan sebagai subjek. Subjek itu harus menggunakan partikel wa, ya. Untuk kata belakangnya, kata bendanya, setelah kata benda ya misalnya tadi Erna. Erna itu kan kata benda. Belakangnya harus dikasih des, ya. Contoh lain, saya guru, ya, atau saya pegawai perusahaan. Watashi wa kaishain desu. Oke, watashi itu sebagai subjek, saya. Makanya menggunakan partikel wa. Kaishain itu sebagai predikat, kata benda, nama, status. Belakangnya di akhir kalimatnya harus diberikan des, ya. Itu adalah bentuk sopan dari kalimat dalam bahasa Jepang. Oke, selanjutnya pola kalimat selanjutnya yaitu pola kalimat kata benda, orang, wa, kata benda, sekolah, no, kata benda atau nama, status, des. Pola ini digunakan untuk perkenalkan diri dengan menyebutkan asal sekolah dari nama yang disebutkan. Contoh, watashi wa Mataram Senmonga Kono Seto desu. Artinya saya siswa SMK Mataram. Oke, watashi, saya. Itu sebagai subjek menggunakan partikel apa minasang? Partikel wa. Di belakangnya harus ada des karena bentuk sopan. Oke, untuk kata benda sekolah dan kata benda nama atau status, di antara kata benda sekolah dan kata benda nama itu harus menggunakan partikel no. No itu adalah penghubung kata benda
satu dan kata benda kedua itu partikel no. Partikel no itu untuk bermacam-macam sih ya, untuk kepemilikan bisa, untuk penghubung kata benda juga bisa. Oke. Contoh lainnya nih. Saya pegawai perusahaan IMC. Watashi wa IMC no kaishain desu. Oke, saya adalah subjeknya, maka menggunakan partikel wa. IMC no kaishain desu. IMC itu nama lembaga, nama instansi ya. Itu adalah kata benda. Di antara IMC dan kaishain itu harus diberikan partikel no sebagai penghubung kata benda. Ya, oke. Nanti untuk kalimatnya, untuk latihan soalnya, kalian bisa mengganti dengan subjeknya, bisa diganti dengan nama orang, siapa, Yamada boleh, Tanaka boleh. Untuk nama instansi boleh diganti dengan sekolahan, bank, terus nama status juga bisa diganti dengan siswa, pegawai perusahaan, atau dokter, dan lain-lain. Oke, untuk soal nanti kalian bisa lihat di Google Classroom ya, minasang. Oke, lanjut. Pola kalimat selanjutnya yaitu kochirawa, kata benda, nama, des. Pola ini dipakai untuk memperkenalkan orang lain dengan menyebutkan nama atau status. Kochirawa, ya, itu digunakan untuk memperkenalkan orang lain sambil menunjukkan orang yang akan kita perkenalkan. Misalnya, kochirawa Tanaka des. Oke, kochirawa Tanaka des. Ini adalah Tanaka. Saat menyebutkan orang lain selalu diikuti dengan san. Ya. Setelah nama harus diikuti dengan san. Yamada-sang, Tanaka-sang. Ingat, kalau untuk diri sendiri kita tidak boleh menggunakan sang karena kesannya itu menyombongkan kita ya. Kalau sang itu kan untuk menghormati orang lain, artinya saudara. Ya, wajib memakai sang. Yamada-sang, Tanaka-sang. Ya, kalau saya watashi jangan dikasih sang. Oke, tolong diingat-ingat. Demikian bahasa Jepang kelas 10 bab 1. Untuk soal yang akan saya berikan berkaitan dengan pola-pola yang tadi saya jelaskan, bisa kalian lihat di Google Classroom. Ya, tetap semangat dan selamat belajar. Terima kasih.